Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berjumpa lagi dalam podcast asik bersama Sekolah Vokasi. Saudara sekalian, luar biasa hari ini kita punya tamu yang sangat istimewa yang akan bicara tentang pangan di Indonesia, ketahanan pangan atau swasembada pangan. Tamu kita ini adalah seorang dekan dari Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, yaitu Pak Jaka Widada. Terima kasih Pak Jaka, Pak Dr. Jaka. Ya. Terima kasih Pak Agus sudah diundang. Oke. Jadi ini kan Pak Jaka, kenapa kita mengundang Bapak di sini? Karena kita itu juga merasakan bahwa akhir-akhir ini pangan menjadi diskursus atau diskusi yang luar biasa di level lokal UGM sendiri maupun nasional. Dan orang kemudian mencari cara bagaimana kita bisa dalam waktu tidak terlalu lama yakin bahwa kita bisa mengatasi masalah pangan, bahkan kita bisa swasembada pangan, katakanlah seperti itu, dan lain-lain. Dalam waktu yang sama kita punya problem climate change, yang luar biasa, yang pengaruhnya memang nampak nyata. Kebetulan kita bersama meneliti tentang climate change, kita punya data-data bagaimana climate change itu benar-benar destruktif. Akhirnya kegundahan inilah yang menyebabkan kita podcast ini mengundang Pak Jaka Widada. Ya. Yang pertama, saya tuh pengen kenalan dulu Pak Jaka. Boleh Pak ya. Tamu-tamu kita diberi penjelasan tentang backgroundnya. Saya tahunya cuma Pak Jaka itu juga dekan, kemudian dulu sekolah di Tokyo, menyelesaikan S3 di Tokyo, mengambil bidang bioteknologi. Iya. Ya. Lembut lah kata bahasanya ya. Silakan Pak Jaka. Ya, terima kasih Pak Agus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya lengkap Jaka Widada. Kenapa Jaka Widada? Karena saya bukan orang Sunda, saya orang Bantul, Jawa, tapi Jaka Widada karena ejaan bahasa Jawa itu nulis dalam ejaan Romawinya adalah Hono Coroko itu Hana Caraka nulisnya. Sehingga bisa dibaca Jaka Widada, bisa dibaca Joko Widodo. Ya. Kemudian saya di Fakultas Pertanian, kebetulan saya menekuni bioteknologi pertanian, khususnya kehidupan dasar tenik yang ada di tanah, di tanaman, bagaimana dia bisa kita manfaatkan. Jadi saya memang lebih suka meneliti daripada sebenarnya menjadi dekan ini termasuk ujian bagi saya. Begitu Pak Agus. Iya, tapi saya tahu sepak terjangnya Pak Jaka ini, dia seorang peneliti, tapi juga seorang yang kreatif sekali, entrepreneur jiwanya itu juga sangat tinggi, sehingga banyak yang dilakukan. Dan saya juga sering mengikuti dan juga niru Pak, imitasi apa program-program yang dilakukan Pak Jaka. Nah, baik Pak Jaka, kita masuk pada tema. Oke. Tema kita adalah kondisi pangan Indonesia. Sekarang ini bagaimana? Ya, kondisinya? Jadi pangan ini memang bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia. Saya kira kekhawatiran ini sangat logis karena berdasarkan perhitungan FAO, itu jumlah penduduk dunia di 2050 itu hampir mendekati 10 miliar. Dengan demikian kebutuhan pangan untuk 10 miliar itu adalah harus naik 70% dari sekarang. 70% sekarang. Ya. Jadi cukup berat gitu ya. Belum lagi seperti Pak Agus sampaikan tadi ada perubahan iklim yang nyata-nyata gitu ya. Iya. Di iklim ini nanti panas bumi naik, CO2 naik, kemudian air berkurang. Ya. Akan kesulitan dan sebagainya sehingga saya kira tantangannya menjadi lebih besar, tidak hanya masalah dengan jumlah penduduk, tapi juga ada faktor lain yang juga akan memperparah untuk menaikkan 70%. Itu masalahnya. Masalahnya, ya. Ya. Tapi untuk kondisi saat ini Indonesia belum ada masalah sebetulnya. Semua masih tercukupi, makan tercukupi, semua berjalan lancar atau gimana? Atau panen udah mulai, petani udah mulai
berkurang jumlahnya dan sebagainya, itu faktor-faktor yang Ya, saya kira banyak faktor yang juga cukup mencemaskan di Indonesia. Yang pertama itu adalah juga banyak konversi lahan pertanian ke pemukiman, itu juga akan menjadi masalah. Kemudian minat petani ataupun anak-anak muda menjadi petani juga sangat sangat kurang, gitu ya. ya. Sehingga jumlah petani di Indonesia ini rata-rata di atas 60 tahun, gitu ya. Yang muda-muda sangat sedikit. Ini juga akan menjadi masalah juga kaitannya dengan penyediaan pangan, gitu ya. Jadi cukup banyak faktor, sehingga mungkin selama ini Indonesia juga ada impor, gitu ya, impor gandum, impor sebagian beras, kedelai total. Itu nanti ketika negara lain juga membutuhkan atau juga memerlukan, mungkin kita nggak bisa impor lagi walaupun kita punya uang, gitu ya, nggak ada yang jual, gitu ya. Nah itu juga akan menjadi permasalahan yang pelik juga, gitu ya. Ini serius nih, kondisinya kayak gini nih ya. Ya, kondisinya serius, sehingga kenapa kita swasembada sih baik, gitu ya, tapi juga kecukupan pangan itu juga menjadi kunci juga, gitu ya. Ketahanan pangan, kedaulatan pangan, gitu ya. Kemudian kalau swasembadanya mungkin beras, sebenarnya tantangannya sebenarnya bagaimana orang Indonesia itu bisa mengurangi beras, bisa beralih ke makanan yang lain. Kemudian alternatifnya itu masih cukup banyak. Iya. Saya tanya Pak, Indonesia ini kan suatu negara yang sudah sekian lama ya, ribuan tahun ya sampai sekarang, yang mungkin dulu pernah terjadi juga masa-masa sulit, hidup lagi masa sulit. Apakah ini suatu kala ulang saja Pak, masalah pangan yang akan terjadi? Sebenarnya di Indonesia ini kalau Plus itu kan tanah surga, gitu ya. Iya. Subur banget. Subur ya. Kita itu subur, banyak gunung berapi. Ya. Sehingga tanahnya tanah-tanah vulkanik, gitu ya. Betul. Kemudian posisi Indonesia itu ada di tropika, tropis ya. Jadi cukup penyinaran. Kemudian suhu harian itu rata dalam setahun juga stabil. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Kemudian juga curah hujan cukup banyak. Cukup banyak ya. Nah, tinggi. Jadi sebenarnya kalau kita ada keterpurukan dan sebagainya itu mungkin dalam hal pengelolaan aja, pengelolaan air, pengelolaan ekosistem, gitu ya. Kalau sekarang kita lihat kenapa ada ledakan hama penyakit itu karena kita mengelolanya secara monoculture, gitu. Kalau itu tumpang sari atau campuran, saya kira tidak separah kalau itu tanaman monokultur, gitu ya. Oke. Pak Joko, tahun 1994 saya membaca bukunya Meadows, gitu ya, David Meadows, yang juga mengatakan bahwa tahun 2050 itu akan terjadi pengurangan drastis dari skenario. Dia punya 11 skenario. Skenario yang kedua itu skenario yang paling berat, yaitu tahun 2020 terjadi perang. 2050 terjadi penurunan drastis jumlah penduduk karena berbagai hal ya. Wah, ini memang saya sepakat bahwa ini adalah masalah kita yang harus kita selesaikan. Nah, sekarang kita masuk pada hal yang saya tanyakan berikutnya. Kira-kira apa yang telah dilakukan Indonesia untuk menatap masalah itu? Indonesia sekarang secara makro saja, Pak Jaka. Ya, kalau secara makro memang pemerintah sekarang ini kan berusaha untuk mencukupkan pangan terutama dengan ekstensifikasi, gitu ya. Cuma ekstensifikasi ini kan masalahnya juga tambah banyak, gitu ya. Jadi konversi hutan menjadi lahan pertanian atau juga penggunaan lahan gambut menjadi lahan pertanian. Itu kan secara lingkungan itu justru mungkin akan lebih banyak mudorotnya daripada maslahatnya. Sehingga ini mestinya pemerintah juga perlu lebih holistik lagi di dalam pendekatan ini. Jadi kalau kami di Fakultas Pertanian itu sekarang lebih mengencarkan bagaimana kita mengurangi risiko. Jadi kalau pertanian itu kan sebenarnya bisnis yang paling
punya prospek yang sangat bagus gitu ya. Masalahnya risikonya besar sekali. Risikonya juga besar. Ya, adanya serangan hama penyakit, kemudian curah hujan dan sebagainya. Perubahan iklim itu kan menjadi masalah, sehingga kalau kita misalnya menggunakan greenhouse dalam artian rumah plastik gitu ya, itu pun sudah akan sangat mengurangi risiko yang luar biasa. Dan jangan salah, kalau kita membuat greenhouse di Indonesia ini akan berbeda dengan greenhouse di daerah subtropis. Kalau subtropis itu kan greenhouse fungsinya untuk mengatur temperatur, mengatur kelembapan, kemudian di samping hama penyakit. Tapi kalau di Indonesia itu sebenarnya lebih ke bagaimana mengurangi hama penyakit dan menjaga dari rusak akibat curah hujan gitu ya. Sehingga saya kira intensifikasi, kemudian pemanfaatan lahan yang ada sekarang ini belum optimal itu gitu. lebih wise lah. Dalam artian misalnya di Jawa kita naikkan 20-30% aja, saya kira cukup pangan di Indonesia. Dengan intensifikasi. Sebenarnya 20%. Ya. Dan itu mungkin untuk menaikkan itu. Ya, mungkin. Kemudian yang kedua, ada kesalahan mungkin bisa jadi keterlambatan pemerintah juga adalah membangun industri hilir. Jadi pertanian ini kan kalau sekarang ini kalau produksi melimpah gitu ya, seringkali orang tomat atau cabai tidak dipanen gitu ya, karena harganya anjlok. Atau susu dibuang begitu saja, telur dilempar ke jalanan sebenarnya. Itu kan karena tidak ada industri hilir yang menampung, yang membuat produk pertanian ini menjadi barang jadi atau setengah jadi, sehingga nanti bisa disimpan, bisa diekspor dan sebagainya. Nah, itu yang perlu diperhatikan adalah pembangunan industri hilir ini menjadi sangat penting gitu ya. Karena selama ini hanya produksi, tapi juga pertanian sekarang ini juga cenderung melupakan apa yang disebut dengan layanan ekosistem. Apa itu? Layanan ekosistem itu misalnya menjaga biodiversitas, menjaga kecukupan air, kemudian hutan juga kita jaga dalam rangka sustainability. Termasuk juga mitigasi perubahan iklim sebenarnya. Kita hanya mengejar produksi, tapi melupakan yang lain. Termasuk monoculture itu adalah usaha untuk mengejar produksi aja, tapi melupakan layanan ekosistem. Ya. Oke. Ya. Jadi seperti itu yang kita lakukan. Jadi sebaiknya memang holistik. Holistik, Pak. Di mana yang kita genjot di mana gitu. Ya, multidisiplin, holistik. Saya kira kita butuh semuanya untuk bersama-sama untuk. Ya. Kalau contoh-contohnya, satu contoh aja yang sudah kita praktekkan yang multidisiplin, holistik, yang bisa meningkatkan produksi maupun menjaga kualitas ekosistem itu apa, di mana? Ya, ada beberapa contoh ya. Sebenarnya teman-teman di beberapa tempat itu mengembangkan pertanian organik itu, saya kira itu hal yang bagus gitu ya. Cuma mereka juga masih perlu didampingi bagaimana memahami secara baik gitu ya. Kemudian contoh yang paling sederhana di Jogja ini adalah di Gunung Kidul gitu ya. Di Gunung Kidul itu kan pertanamannya campuran. Bahkan dalam satu lahan itu ada mungkin 4-5 macam tanaman, ada ketelanya, ada jagungnya, kemudian ada kacang tanahnya dan sebagainya. Sehingga kita nggak pernah mendengar di Gunung Kidul itu kelaparan kekurangan terjadi ledakan hama penyakit, nggak pernah. Maksudnya itu. Karena ekosistemnya sudah terjaga. Cuma masalahnya karena di Gunung Kidul itu daerah kering, sehingga kecukupan airnya ini yang jadi masalah. Sehingga sebenarnya kalau kita mau meningkatkan produksi di Gunung Kidul itu mungkin hanya dengan memanen air hujan, kemudian mengelolanya sampai hujan berikutnya, itu sebenarnya sudah sangat bisa berlimpah ruah ya. Berlimpah ruah. Nah, kemudian juga tanaman yang kita tanam itu harus kita kombinasikan nanti, misalnya antara tanaman serealia dengan leguminosa. Ini kan sebenarnya saling bersinergi mereka. Yang satu bisa menyediakan nitrogen, yang satu bisa menyediakan fosfat dan sebagainya, sehingga ini nanti saling bersinergi, ketemunya adalah produk yang tinggi gitu. Yang tinggi dan sustain. Tapi ekosistem yang di Gunung Kidul ini sudah
sudah contoh pertanian masa depan yang menjaga layanan ekosistem. Biodiversity-nya mereka sendiri ya terjaga. Tanahnya nggak pernah istirahat. Berbeda dengan program pemerintah yang menginginkan menginginkan IP 400 itu dalam artian dalam 1 tahun orang bisa menanam padi 4 kali. Nah ini kan tanah nggak pernah istirahat, kemudian dipaksa, kemudian tanamannya sama, ya nanti akan terjadi dominasi hama tertentu dan itu akan terjadi penurunan mutu ekosistemnya suatu saat gitu ya. Oke. Baik. Wah, luar biasa ini penjelasannya, jelas gini. Kita jadi ikut merasakan bagaimana perjuangan dari teman-teman pertanian. Nah, sekarang kalau melihat hal itu semuanya, Pak Jaka, UGM punya fakultas pertanian yang kira-kira adalah fakultas yang udah lama, udah tua ya. Bersamaan dengan fakultas kedokteran juga berdiri. Sudah 79 tahun. Ya, dan dulu ada penemu-penemu juga dari pertanian, misalnya padi IR dan sebagainya. Iya, padi Gama ya, Gama 80. Gama 80. Yang sekarang malah di India itu ya. Terus sekarang yang terakhirnya adalah mungkin Gama Gora ya. Iya, Gama Gora ya. Nah, apa yang telah dan akan dilakukan UGM, khususnya Fakultas Pertanian, untuk antisipasi masalah pangan ini, Pak Jaka? Jadi kalau yang telah dilakukan memang mungkin dari segi kelembagaan dulu, kalau kita kenal ada KUD, ada BUD, itu sebenarnya kalau itu ditinjau kembali kemudian dikondisikan dengan sekarang ini, saya kira itu juga menarik. Direvitalisasi itu menarik karena itu akan meningkatkan daya juang dari petani. Bagaimana petani menghadapi tengkulak, menghadapi di dalam marketing dan sebagainya, itu juga akan lebih kuat kalau ada badan-badan usaha milik petani atau milik rakyat gitu ya, yang dulu sudah dibuat oleh para sesepuh dengan KUD, BUD gitu ya. Kemudian juga dulu kita pernah punya program pasang surut gitu ya, yang itu juga lebih lebih ramah lingkungan gitu ya. Namun yang akan kita lakukan ke depan ini bagaimana kita, yang pertama adalah menciptakan varietas-varietas yang adaptif terhadap perubahan iklim, termasuk seperti Gama Gora itu adalah dirancang dalam rangka untuk bisa menanam padi di daerah yang kurang air atau daerah yang tak ada hujan gitu ya. Kemudian yang paling penting juga sekarang ini teknologi yang net zero teknologi ya, artinya net zero emission teknologi. Padi itu mempunyai sumbangan terhadap pemanasan global yang luar biasa dengan gas metan dan N2O-nya. Gitu. Ya, jadi sekarang bagaimana kita bisa bertanam padi tanpa harus menggenangi, karena itu akan mereduksi metan yang sangat luar biasa, sehingga nanti akan tidak berkontribusi terhadap pemanasan global gitu ya. Kemudian tadi benih-benih yang adaptif, kemudian benih yang bisa tumbuh di lingkungan yang tanpa pengenangan. Kemudian juga kami mengembangkan apa yang disebut dengan bagaimana melakukan regenerasi petani. Jadi caranya kita punya lahan sekitar 5.000 meter atau setengah hektar, kemudian kita dirikan di situ rumah greenhouse 6 ukuran 40 kali 10, kemudian kita hitung itu nanti bisa menghasilkan si petani itu bisa mendapatkan pendapatan dalam sebulan itu antara 15 sampai 20 juta. Jadi cukup menarik karena memang anak muda itu akan tertarik menekuni suatu profesi apabila itu dari segi pendapatan baik, kemudian dari segi cara bekerjanya juga tidak terlalu berat gitu ya. Jadi kalau itu kita nanam di greenhouse itu kan nanti pengairannya cukup dengan HP atau dengan kemudian petaninya tidak perlu panas-panas dan memasukkan teknologi ya, teknologi otomatisasi atau teknologi yang lainnya. Kemudian yang jelas kedepannya kita akan menjaga apa yang disebut dengan pertanian yang mengedepankan layanan ekosistem itu, tapi dengan tetap menjaga produksi yang tinggi.
Kalau lulusan-lulusan pertanian di Fakultas Pertanian tuh apakah banyak yang terjun ke dunia pertanian, artinya menjadi pengusaha-pengusaha pertanian gitu, Pak Jaka? Sebenarnya nggak terlalu besar ya, mungkin nggak sampai 10% gitu Iya, ya. kalau Yang tadi kaitannya dengan ya, itu ya. atau seringkali yang terjadi mereka kerja di suatu perusahaan, mereka mengumpulkan uang, kemudian setelah umur 50-an dan sebagainya keluar dari Pekerjaannya, pensiun atau pekerjaannya, apa? kemudian usaha di pertanian. Itu banyak. Oh, Membuat kebun durian, membuat kebun jahe, melon dan sebagainya, atau memelihara rumput laut dan sebagainya, itu cukup banyak sebenarnya. Jadi apa namanya, bekal dari pertanian itu meskipun kadang tidak dipakai selama dia bekerja di suatu kantor atau perusahaan, tapi setelah pensiun itu banyak yang muncul. Muncul itu yang menarik juga sebenarnya. Itu menarik ya. Kayak kakak saya tuh ya. Di Magelang itu kan sekarang punya kebun. Punya kebun kates dia. Dan sebagainya ya. Oh, luar biasa. Ya, jadi UGM juga merespon situasi ini dan mencoba untuk mendorong mahasiswanya belajar dan juga tetap komit dengan pertanian ya. Betul. Oke. Pak Jaka, satu hal lagi. Kami kan di sekolah vokasi. Sekolah vokasi memang didesain oleh universitas, oleh negara untuk kehilir. Artinya langsung terjun ke lapangan, selesaikan masalah itu, kembangkan apa yang di lapangan itu dengan sebaik-baiknya. Nah, kira-kira apa yang bisa kita kerjakan atau dikerjakan dari Departemen Fakultas Pertanian dengan sekolah vokasi kaitannya mungkin selain interdisipliner atau khusus untuk vokasi yang pertanian juga atau hayati gitu. Apa kira-kira yang bisa kembali? Ya, saya kira banyak sekali, Pak. Karena vokasional itu kan sangat dibutuhkan ya untuk penerapannya, untuk aplikasinya. Sedangkan di ilmu pertanian sendiri kan sebenarnya ilmu terapan gitu ya. Sehingga sebenarnya pertanian itu ya terbagi menjadi dua. Satu sisi adalah vokasional, satu sisi adalah pengembangan keilmuan gitu ya. Sehingga mungkin kalau kerjasama ya kita buat prodi baru atau mungkin minat baru katanya dengan vokasional di pertanian gitu ya. Itu saya kira akan menjadi sangat baik gitu ya. Karena di satu sisi kita punya pengembangan keilmuannya, tapi di sisi lain teman-teman di vokasi kan punya cara untuk bagaimana itu terhilirisasi, bagaimana itu bisa diterapkan, bagaimana kita mendidik calon lulusan kita punya keterampilan dan sebagainya. Kan nggak semuanya jadi manajer atau top leader gitu ya. Tapi kan ada juga yang usahanya itu dengan produksi, dengan itu sebenarnya bergelut dengan produksi. Bergelut ya. Dan saya kira juga di era sekarang ini dengan teknologi informasi, teknologi dan sebagainya, saya kira kita kalau kita lihat mulai dari 1.0 sampai 4.0 itu kan penuh dengan teknologi sebenarnya, termasuk otomatisasi, termasuk sekarang bagaimana kita menggunakan machine learning, deep learning dan sebagainya untuk mengendalikan pertanian dan sebagainya. Saya kira tidak bisa dilepaskan, Pak. Kita memang harus berkolaborasi untuk menciptakan masa depan pertanian yang konkret dan yang keren tadi ya. Artinya dari hulunya pengembangan ada, kemudian di bawah menengah, kemudian dilepaskan ke hilir, itu konkret menghasilkan sesuatu yang betul, jadi satu rantai dan feedbacknya akan kembali lagi untuk dipelajari lagi gitu ya kira-kira. Ini saudara-saudara sekalian, teman-teman yang di vokasi di seluruh Indonesia, politeknik maupun di perguruan tinggi dan juga dari Fakultas Pertanian, saya kira kita ke depan akan terus bekerja sama, saling mengisi, sehingga tidak hanya masalah pertanian saja ya, untuk masalah yang lain juga ya, sehingga apa yang dipikirkan oleh teman-teman dari akademik dan dikembangkan itu berujung pada hilirisasi, pada implementasi yang konkret, yang juga merupakan feedback bagi pengembangan selanjutnya kan. Dan yang paling penting adalah kaitannya dengan keberlanjutan, sustainability dari semuanya itu. Sosial,
ekonomi maupun ekologi. Ekologi. Wah, ini pecinta lingkungan luar biasa ini. Pak Jaka, luar biasa. Kita sudah kira-kira 29-30 menit ya berdiskusi. Nah, ini biasanya penonton itu pengen kata-kata penutup dari tamu kita. Silakan Pak Jaka. Apa yang kira-kira disampaikan sehingga itu menjadi bagian penting yang diingat oleh para penonton semuanya? Monggo Pak Jaka. Ya, jadi era sekarang paradigmanya sudah berubah gitu ya. Yang dulunya mungkin kita sering bicara mengenai sebab akibat gitu ya. Sekarang ini adalah harusnya lebih holistik kita melihat sesuatu, bahwa satu kejadian itu faktor penyebabnya itu bisa banyak gitu ya. Sehingga kita harus memandangnya secara holistik ya. Kemudian semua hal yang ada di muka bumi ini saya kira juga di kitab suci itu juga disampaikan tidak ada yang diciptakan sia-sia. Sehingga kita harus perhatikan semuanya. Sehingga nanti tidak ada yang ketinggalan. Bagaimana kita bisa bersinergi untuk merawat bumi gitu ya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Saudara sekalian yang berbahagia, saya kira kita cukupkan diskusi kita tentang pangan, dan kita sudah mendapatkan poin-poin penting tadi tentang pangan. Kondisi pangan kita juga tidak baik-baik saja. Kita perlu berusaha sekuat tenaga untuk compete, untuk berjuang bersama-sama, dan kita diberi pesan oleh Pak Jaka harus berpikir secara holistik, tidak meninggalkan satu elemen penting apapun, dan kita bisa menjaga keberlanjutan upaya kita semuanya. Pak Jaka, terima kasih sekali rawuhnya, kehadirannya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di waktu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.